kelompok 9 kelas TK 4805 dan beranggotakan saya sendiri Najib Muhammad. Maaf sebelumnya, NIM saya 1010324001009 dan rekan saya Delvin Deo, Muaura Faibran, dan Umar Hamzah. Dalam video ini kami akan membahas tentang komponen penyusun router dan perkembangannya. Sebelumnya, buat kalian yang belum tahu bentuk router, ini dia di kos saya kebetulan ada router. Nah, di sini router memancarkan jaringan internet. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu router. Router adalah perangkat jaringan yang menghubungkan dua atau lebih jaringan komputer yang berbeda, baik LAN maupun WAN. Router bekerja di layer 3 OSI, yaitu layer jaringan. Fungsinya adalah mengelola lalu lintas antar jaringan dengan meneruskan paket data sesuai alamat IP tujuan, sehingga komunikasi antar perangkat berjalan efisien. Lanjut, fungsi utama router. Router memiliki sejumlah fungsi yang sangat penting, yang meliputi menghubungkan jaringan. Router memungkinkan dua jaringan yang berbeda bisa saling berkomunikasi. Yang kedua, memisahkan jaringan. Dengan teknik subnetting, router bisa membagi jaringan besar menjadi jaringan lebih kecil agar lebih mudah dikelola. Yang ketiga, mengarahkan paket data. Router menggunakan tabel routing untuk menentukan jalur terbaik sehingga data sampai tepat sasaran. Yang keempat, meningkatkan keamanan. Router dapat berfungsi sebagai firewall untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah atau serangan dari luar, atau malware lah istilahnya. Yang kelima, mengelola lalu lintas. Dengan fitur QoS (Quality of Service), router bisa memberi prioritas lebih tinggi untuk data penting. Misalnya, video conference atau panggilan suara agar tetap lancar. Dengan fungsi-fungsi ini, jelas bahwa router adalah perangkat kunci dalam infrastruktur jaringan, baik rumah, kantor, maupun backbone internet. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa router adalah perangkat yang bukan hanya sekedar penghubung, tapi juga pengatur lalu lintas yang memastikan komunikasi jaringan berjalan dengan aman dan efisien. Selanjutnya, rekan saya Delvin akan menjelaskan lebih detail tentang cara kerja router. Perkenalkan, saya Delvin Deo dengan NIM 1010324000211. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja router. Yang pertama, router menerima paket data. Saat router menerima sebuah paket dari jaringan, router langsung mengecek alamat IP tujuan pada paket tersebut. Dari sini, router bisa tahu apakah paket itu ditujukan untuk jaringan lokal atau harus dikirimkan ke jaringan lain. Yang kedua, router mengecek tabel routing. Router memiliki tabel routing, yaitu semacam daftar jalur yang berisi informasi tentang jaringan yang terhubung langsung maupun jalur ke jaringan lain. Dari tabel inilah, router tahu kemana paket harus diarahkan. Yang ketiga, router menentukan jalur terbaik. Router memakai algoritma routing untuk memilih rute paling efisien. Pertimbangan bisa berupa jarak, tingkat kepadatan lalu lintas jaringan, kualitas jalur, atau aturan kebijakan routing yang sudah ditetapkan. Yang keempat, router mengalihkan paket. Setelah jalur dipilih, router meneruskan paket melalui port interface yang sesuai. Sebelum dikirim, alamat paket bisa disesuaikan dengan interface keluar yang digunakan. Yang kelima, router mengirimkan paket. Paket kemudian dikirim ke jaringan tujuan lewat interface keluar. Dari sini, paket bisa sampai langsung ke perangkat tujuan atau diteruskan lagi ke router berikutnya. Kemudian yang terakhir, proses berulang. Langkah-langkah tersebut dilakukan berulang-ulang setiap paket yang masuk. Router selalu menganalisis dan mengarahkan paket berdasarkan tabel routing yang bisa diperbaharui secara otomatis sesuai kondisi jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Hamzah Aidil Tamam dengan NIM 1010324000128. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang router bersama teman-teman saya. Jadi, kelebihan dan kekurangan router. Yang pertama dulu yaitu adalah kelebihan router. Yang pertama,
pengalihan paket yang efisien. Jadi router ini tuh memiliki kemampuan untuk mengerahkan paket-paket yang dikirim ini melalui jalur yang terbaik gitu, berdasarkan informasi dan tabel routing. Ini juga memungkinkan pengalihan paket yang efisien dan dapat mengurangi kemacetan jaringan dan memastikan pengiriman paket dengan lancar dan cepat. Yang kedua adalah konfigurasi jaringan yang fleksibel. Router dapat dikonfigurasi untuk menghubungkan berbagai macam jaringan yang berbeda, baik itu jaringan yang jaringan lokal atau LAN atau jaringan yang lebih luas atau WAN. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam mendesain dan mengelola infrastruktur jaringan. Yang ketiga adalah keamanan jaringan. Router dapat berfungsi sebagai dinding untuk melindungi paket-paket yang akan dikirim atau bisa kita sebut sebagai firewall, yang dapat memberikan perlindungan terhadap ancaman keamanan jaringan dengan fitur seperti Access Control List atau ACLS. Router dapat mengatur kebijakan keamanan yang membatasi akses jaringan serta dapat memblokir serangan jaringan dan dapat mengamankan lalu lintas jaringan. Berikutnya yaitu kekurangan dari router. Yang pertama adalah biaya. Router yang canggih dan memiliki banyak fitur pasti akan memakan banyak biaya. Yang memiliki fitur lengkap dan canggih itu pasti menjadi lebih mahal, terutama untuk organisasi atau lingkup jaringan yang lebih luas. Selain itu, ada biaya tambahan terkait perawatan, pemeliharaan, dan peningkatan perangkat keras serta perangkat lunak. Yang kedua adalah konfigurasi yang rumit. Pengaturan awal dan konfigurasi router ini bisa rumit dikarenakan user yang menggunakannya itu belum ahli atau belum berpengalaman. Jadi perlu pemahaman yang baik tentang protokol dan konsep jaringan untuk mengatur router dengan sangat sempurna. Yang ketiga adalah rentan terhadap serangan. Router ini dapat berperan penting dalam menghubungkan jaringan ke internet, membuatnya lebih rentan terhadap serangan keamanan. Jika router tidak dikonfigurasi dengan baik atau tidak diupdate secara berkala, maka itu dapat membuka celah jaringan dan dapat menimbulkan serangan seperti denial of service atau DOS, atau serangan yang berbasis protokol. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Aura Kaibran dengan NIM 1010324000141. Pada kesempatan selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis router. Ada beberapa jenis router yang umum digunakan dalam konteks jaringan komputer. Yang pertama, router kabel. Router kabel atau router yang terhubung menggunakan kabel internet adalah jenis router yang paling umum digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan eksternal seperti jaringan. Router nirkabel atau wireless router. Router nirkabel atau sering disebut sebagai wireless router memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan secara nirkabel melalui teknologi seperti Wi-Fi. Selanjutnya, router core. Router core atau router inti adalah router yang terletak di pusat jaringan dan
bertanggung jawab untuk mengelola lalu lintas data antar jaringan yang berbeda, seperti jaringan lokal dan jaringan eksternal. Selanjutnya, router edge. Router edge atau router tepi adalah router yang terletak di batas jaringan, misalnya antara jaringan lokal dan jaringan eksternal internet, seperti internet. Selanjutnya, router modular. Router modular adalah router yang memiliki modul yang dapat ditambahkan atau diganti sesuai kebutuhan modul. Modul-modul ini dapat meningkatkan kapasitas, keamanan, atau fitur lain dari router. Selanjutnya, router visual. Router visual adalah router yang berjalan di atas perangkat keras fisik yang sama tetapi berfungsi sebagai router yang terpisah secara logika. Selanjutnya, perkembangan router. Di generasi pertama, forwarding terpusat berbasis CPU. Kinerja terbatas karena semua proses ditangani oleh CPU. Untuk generasi kedua, forwarding sebagian didistribusikan ke kartu antarmuka, menggunakan beban CPU dan meningkatkan performa. Generasi ketiga, forwarding sepenuhnya didistribusikan. Pemisahan fungsi kontrol, routing, dan forwarding meningkatkan kecepatan pemrosesan data. Generasi keempat menggunakan ASIC atau Application Specific Integrated Circuit, mampu menangani lalu lintas jaringan sangat tinggi, gigabyte. Contoh, Cisco GSR, Juniper M Series. Yang kelima, generasi kelima, router modern, menggunakan proses jaringan terdistribusi, mendukung teknologi MPLS, VPN, QoS, dan yang lainnya. Contoh untuk backbone jaringan, backbone, dan konfigurasi data, suara, dan video. Untuk kesimpulan dari materi router kami pada kesempatan kali ini, router adalah perangkat jaringan yang menghubungkan dua atau lebih komputer yang berbeda, baik jaringan lokal maupun jaringan luas. Dalam OC layer router beroperasi pada layar jaringan layer 3, router mengelola lalu lintas jaringan dengan meneruskan paket data ke alamat IP yang dituju. Mirip dengan ATC yang mengarahkan pesawat, router memiliki beberapa port untuk terhubung ke berbagai jaringan dan menggunakan tabel routing untuk menentukan jalur terbaik bagi paket data. Mungkin ini saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin sedikit menambahkan, ini adalah WiFi repeater atau biasa dikenal dengan penguat sinyal. Prinsip kerjanya mirip seperti router, yaitu membagi jaringan, mengambil internet dari router utama atau router lainnya, lalu mentransmisikannya di sini. Dia mentransmisikan ke komputer, bisa ke komputer, ke HP, ke laptop. Prinsipnya sama seperti router. Ini router tambahan, dia menghubungkannya dengan kabelan, mengambil dari router utama. Mari kita ke router utama, ada di lantai 2. Gelapnya. Nah, ini dia router utamanya, bisa ditandakan dengan adanya kabel fiber optik yang terhubung ke router. Router yang kita lihat di atas tadi mengambil jaringan dari router utama ini dengan cara menghubungkan kabelan dari router utama ke router tambahan yang di atas tadi.